Baik, teman-teman semua, kita mulai ya untuk kuliah perdana di mata kuliah wawasan global TIK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada perkuliahan perdana kali ini ya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Kaprodi kita ya, Pak Dr. Mahmud Dwi Sulistyo ya. Beliau akan menyampaikan pemaparan tentang materi terkait computing kurikula ya. Eh, Dipersilahkan ya kepada Pak Mahmud jika sudah siap untuk bisa memulai perkuliahan. Terima kasih. Baik. Ya, salah sebentar ya. Saya terus dan Oke, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dan slide-nya terlihat ya, dengan jelas ya. Oke, teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya Mahmud Dwi Sulistyo. Eh, Saat ini diamanahi sebagai Kaprodi S1 Informatika. Dan tadi yang memperkenalkan atau yang menjadi koordinator untuk mata kuliah WGTIK atau Wawasan Global TIK ini adalah Pak Kurniawan. Nah, bisa. Nah, jadi di Prodi S1 Informatika ini, tim kami ada saya sendiri, kemudian di bawah saya ada Pak Prasti Eko Yunanto sebagai Sekretaris Prodi untuk program reguler dan Pak Kurniawan Nur Ramadhani sebagai Sekprodi untuk yang program internasional. Ditemani juga dengan dua staf kami ya, Bu Hasmita dan Bu Latifah. Nah, oke. Ini perkenalan dulu ya sebelum masuk ke materi. Jadi biar kalian juga ingat gitu ya, bahwa S1 Informatika ini ada di bawah Fakultas Informatika. Kemudian program kita namanya adalah Sarjana Informatika atau S1 Informatika. Kemudian kalau Anda lulus nanti, Anda akan memiliki gelar Sarjana Komputer atau Skom ya. Dan kami mempunyai portal informasi di bif.telkomuniversity.ac.id, dan ini hal yang cukup penting ya buat mahasiswa, dan saya atau kami tekankan beberapa kali mungkin di beberapa kesempatan untuk senantiasa mengacu pada informasi ini, yaitu informasi penting ini, karena banyak sekali pertanyaan ataupun keluhan mungkin ya, ataupun eh, kebutuhan mahasiswa terutama ya, kebutuhan untuk mendapatkan informasi terkini ataupun arahan, panduan, referensi dan lain-lain. Nah, itu eh, tapi biasanya belum mengacu atau belum atau mungkin lupa untuk mengecek informasi yang ada di sini terlebih dahulu. S1 Informatika ini alhamdulillah telah terakreditasi baik dalam skala nasional maupun internasional, yaitu untuk nasionalnya kita mendapatkan akreditasi unggul dari dalam Infocom ya, lembaga akreditasi mandiri di bidang Infocom. Kemudian untuk skala internasionalnya kita mendapatkan General Accredited ya, terakreditasi secara general oleh IAB. Oke. Baik, untuk mengawali mata kuliah ini ada hal yang saya kutip gitu ya.
yaitu kita belajar ya, kita semua ya, saya nggak memposisikan diri sebagai saya pengajar, kalian belajar gitu ya, tapi semuanya sama-sama sering belajar. Terlebih kita belajar di dunia teknologi, maka kita belajar bukan untuk teknologi hari ini gitu ya, tapi untuk teknologi yang akan datang, bisa 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Nanti belajar lagi untuk teknologi yang akan datang. Artinya sebetulnya eh, pertama adalah karena fenomena teknologi itu yang senantiasa berkembang dengan cepat gitu ya. Em, Mungkin sebagai gambaran zaman dulu saya masuk STT Telkom ya di 2006 gitu. Eh, yang namanya handphone yang masih berbasis teks itu sangat mahal, nggak banyak orang yang punya gitu ya. Nah, atau mungkin sebelumnya. Bahkan ya apalagi kalau misalnya dulu komunikasi hanya bisa bertukar suara gitu ya, ataupun teks. Tapi sekarang sudah bisa multimedia. Ya. Media apapun bisa kita saling tukar melalui media komunikasi atau melalui internet gitu ya. Nah, itu mungkin berapa itu? 20 tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Sangat jauh sih. Ya, terus kuliah sekarang berarti kita harus memahami, bisa mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau nggak, apalagi kalau misalnya kita belum bisa mengerti itu, gitu ya, maka jatuhnya kita seperti orang nanti kayak eh, seolah-olah kita paling mengerti, padahal dunia lebih ngerti gitu daripada kita gitu, sekitar kita. Nah, maka dari itu kuliah WGTIK atau wawasan global TIK ini adalah eh, memiliki tema umum untuk menjadikan kalian ya mahasiswa ini di S1 Informatika menjadi lulusan informatika yang memiliki wawasan yang global gitu ya. Nah, maka eh, dalam posisi sekarang, posisinya dalam hal ini adalah prodi. Apa posisinya gitu ya? Posisinya prodi itu adalah harusnya bisa mendesain atau merancang pembelajaran kalian, pembelajaran mahasiswa ini supaya bisa memiliki wawasan global, supaya bisa membaca arah atau tren teknologi di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, sebagai gambaran, ini ada sebuah framework ya, kerangka berpikir, kerangka kerja dalam eh, pembelajaran, kerangka pembelajaran sebetulnya, ya, kerangka pembelajaran di abad 21 saat ini. Nah, kerangkanya ini kalau kalian cari pasti akan mendapatkan image yang mirip-mirip seperti ini gitu ya. Di mana di tengah-tengah ini pasti ada core subjects-nya. Nah, core subjects-nya itu apa? Yang meliputi ini ya, literasi, baik-baik literasi sosial sosial maupun kesehatan, literasi lingkungan dan lain-lain. Ini adalah core subjeknya. Nah, dia akan didukung ya di sekitarnya ini oleh life and career skill. Ya. Life and career skill itu ya pasti harus memiliki atau keterampilan apa saja ya yang Anda harus butuhkan untuk mendukung core subject ini ya gitu ya. Misalnya Anda memiliki fleksibilitas dan adaptability gitu ya. Jadi itu ditekankan di sini kenapa? Karena tadi ya menanggapi atau memfasilitasi kebutuhan teknologi yang senantiasa berubah gitu. Kemudian apa lagi nih? Ada inisiatif dan self direction. Nah, ada mungkin saya tekankan nih self direction. Anda tidak bisa bermalas-malasan atau menunggu orang lain memberi perintah karena itu bisa aja membawa Anda tertinggal daripada yang lain gitu ya. Perlu ada inisiatif diri gitu ya. Lalu selain life and career skill, di sini ada information media and technology skills gitu ya. Nah, ini ternyata dibutuhkan juga gitu ya. Ini sudah disusun mungkin sejak beberapa tahun yang lalu ya nih, 2007. Disusunnya adalah April 2007. Ternyata benar bahwa information media and technology skills itu sangat dibutuhkan saat ini gitu ya. Hampir 20 tahun yang lalu kan ini disusunnya. Di mana masyarakat sekarang ini
Ya, saya bilang kemarin saya mengisi kuliah etika AI untuk pertemuan pertama ya. Nah, itu juga kita membahas bahwa orang itu mudah sekali peradaban manusia ini, mudah sekali digiring, di, di dikendalikan gitu, dari informasi yang beredar di masyarakat. Karena informasi itu sekarang penyebarnya sangat cepat gitu. Media informasi maksud saya, media informasi. Jadi Anda butuh literasi, butuh wawasan itu gitu ya. Wawasan terhadap itu. Oke. Nah, ini ada ilustrasi yang menarik di sini gitu ya. Bahwa misalnya ini adalah katakanlah yang pihak kiri ini adalah orang yang menerima kerja gitu ya. Dari dandanannya seperti itu. Dia adalah orang yang akan meng-hire, membayar siapapun yang bekerja di dirinya gitu ya. Kemudian yang kanan ini adalah kalau orang pakai toga berarti orang udah nggak kuliah tapi udah baru lulus gitu. Nah, dari yang mau menerima orang yang mau bekerja dan orang yang baru lulus dan tentunya akan bekerja, gitu ya. Baik itu bekerja, ini sekarang udah global ya. Baik kalau mungkin Anda berpikir saya nggak mau kerja, saya mau bikin pekerjaan, gitu, bikin perusahaan. Ya ini sebetulnya mirip-mirip ya, sama aja. Intinya akan ada yang menerima Anda, tapi dua-duanya sama-sama harus nih. Kalau dalam hal ini mungkin saya sesuaikan dulu ilustrasi ini ya gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai lulusan dan ada orang yang akan bekerja adalah let's say dia adalah pihak industri, maka yang akan ditanyakan oleh pihak industri adalah kamu tuh bisa apa gitu. Bisa apa itu berarti kemampuan, kompetensi gitu ya. Apa kompetensi yang kamu miliki kan gitu. Jadi yang diperlukan oleh industri adalah kompetensi. Sedangkan mahasiswa yang baru lulus gitu ya, baru lulus yang dia punya adalah ijazah, gelar gitu ya. Gelar dan sudah belajar ini itu gitu ya. Apa yang sudah belajar ini itu dilihat dari mana? Dari transkrip akademik gitu. Gelarnya dilihat dari mana? Dari ijazah gitu. Ya, dua hal itu yang ditawarkan oleh mahasiswa baru lulus oleh mahasiswa. Lulusan gitu ya. Lulusan akan menawarkan ijazah dan transkrip, sedangkan industri menginginkan kompetensi. Industri butuh ijazah sama transkripnya nggak? Bisa dikatakan itu tidak diperlukan gitu. Ya, oke. Nah, jadi ada gap di situ. Bagaimana eh, kalau industri itu ya pihak industri tadi yang menerimanya adalah ijazah sama transkrip, bagaimana memastikan bahwa ijazah transkrip itu sesuai dengan kompetensi yang dia butuhkan, yang dia perusahaan itu apa namanya inginkan, butuhkan gitu, di dalam industrinya gitu. Atau dan di sisi yang lain mahasiswa, bagaimana walaupun yang tertera dalam ijazah misalnya gitu ya, gelarnya apa dan transkripnya apa, dia tetap menjamin bahwa dia memiliki kompetensi yang memadai yang dibutuhkan oleh si industri kayak gitu ya, supaya nyambung gitu kan, tetap bahwa dua hal ini walaupun ada gap ya nyambungnya di situ. Jadi kompetensi mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan industri. Apa yang dibutuhkan industri itu ternyata tersedia tersedia oleh sumber daya manusia eh, yang ada, yang available seperti itu. Sehingga penting dalam menjamin keselarasan antara industri dan akademik gitu ya. Makanya di sini industry and academic alignment ya. Nah, kalau eh, kami ya misalnya di prodi ya, posisi kami adalah bagaimana di sini dalam hal ini adalah mendesain kurikulum yang menjadi frameworknya mahasiswa ketika belajar atau sebelum lulus dan menawarkan ijazah dan transkrip mereka gitu ya. Nah, dalam hal ini, nah ketika kami prodi itu menyusun atau eh, merancang kurikulum ya, yang tentu saja ada mulai dari profil lulusan ya, lulusan nanti akan saya jelaskan profil lulusan,
kemudian eh, capaian pembelajaran atau capaian pembelajaran lebih banyak ya, program PLO, ada CLO dan seterusnya di bawahnya sub CLO gitu ya. Tapi mata kuliah gitu ya. Nah, jadi kalau kalau Anda itu sekarang ya sambil selain mengambil WGTIK ini kan tentunya Anda mengambil mata kuliah yang lain. Nah, yang harus Anda tekankan adalah mata kuliah ini menginginkan saya untuk mendapatkan kompetensi apa gitu atau capaian apa gitu ya. Jadi tidak hanya Anda hanya melihat ya memang ini naifnya misalnya gitu ya. Ya yang penting nilainya lulus, yang penting saya bisa ngerjain ujian dan seterusnya gitu ya. Nah, padahal kalau Anda hanya berfokus pada nilai itu gitu ya, A atau AB dan seterusnya. Ada beberapa orang bahkan kalau di zaman saya dulu mungkin lebih banyak ya, yang kompetensinya itu tidak tergambarkan dari hanya sekedar di transkrip yang tercetak di transkrip gitu. Misalnya, oh ternyata nilainya nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi dia udah menjelajahi kompetensi di bidang informatika ya, misalnya programmingnya udah sangat jago. Gimana dia mengembangkan aplikasi dan pengalaman dia itu. Sebentar, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mana tadi? Nah, dalam kita dalam mengembangkan kurikulum tadi ya, kan di tengah-tengah di sini ya. Kalau dalam eh, konteksnya kita harus memenuhi kebutuhan industri apa yang kita berikan. Jadi kan lah industri itu apa ya? Wadahnya kita suppliernya itu. Industri itu ya industri adalah kita supplier ya. Supplier kita menyediakan apa? Menyediakan student. Nah, bagaimana barang-barang yang kita supply ke industri itu comply dengan kebutuhan mereka kan gitu. Nah, kita mendesain kurikulum ini untuk menjadi jawaban untuk memberikan jawaban itu. Dalam perancangan kurikulum, di sisi lain kita juga perlu mengacu atau apa ya? Ya dipandu. Nah, dipandu juga oleh beberapa acuan gitu ya. Ada tuntutan gitu dalam kita kita ada tuntutan yaitu tuntutan akreditasi sebetulnya ya. Jadi akreditasi itu juga memberikan menjadi menjadi regulator gitu. Gimana prodi itu mendesain salah satunya kurikulumnya dalam membawakan pembelajaran dan seterusnya gitu ya. Di akreditasi memang ada poin-poin bukannya bertolak belakang ini ya, mohon dicatat ya. Tapi di situ juga eh, menjamin juga justru malah mendukung kita untuk memastikan bahwa prodi ini tuh sebetulnya apakah sudah komplain apa tidak dengan kebutuhan industri tadi gitu. Nah, makanya kita dari dua sisi tadi, nasional maupun internasional, kita mengacu atau telah terakreditasi oleh dua lembaga akreditasi itu gitu ya. Di sini juga kita mengacu pada perkembangan dunia industri di mana saat ini mungkin yang sedang berjalan itu adalah industri 4.0.
dan education 4.0 juga. Ini mungkin bisa dibahas di lain waktu ya. Nah, nah, kita juga tentu saja juga memenuhi peraturan dan standar yang ditetapkan di level nasional gitu ya. Maka kita perlu memperhatikan beberapa peraturan presiden, Permendikbud dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau Anda ini angkatan berapa ya? 2023, 2024 gitu. Mungkin ya gitu ya. Nah, dalam kurikulum yang kami kembangkan, gitu ya, acuan standar kita adalah kurikulum berbasis OBE, Outcome Based Education. Jadi education atau pendidikan yang berbasis outcome. Nah, kenapa OBE ini? Ya karena tadi di awal kita yang tadi digambarkan tadi ya, bahwa industri itu yang dilihat adalah luarannya, kompetensi dari luarannya, bukan hanya tampilannya saja gitu ya. Kalau tampilan kan oh labelnya bukan labelnya saja, oh dia Eskom, dia adalah bla 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 Eskom misalnya. Dia pernah mengambil mata kuliah ini itu. Tapi luarannya apa? Profil dari luarannya apa? Itulah yang dilihat oleh industri. Makanya outcome based education ini sudah tepat dalam menjadi acuan bagi kami dalam menyusun kurikulum di kurikulum yang sekarang sedang berjalan gitu ya. Kurikulum 2024. Dan itu juga sebelumnya di kurikulum di sebelumnya itu adalah 2020 kita juga mendapatkan dalam desain 2024 ya. Kita juga sudah mendapatkan masukan-masukan dari baik dari internal maupun eksternal. Eksternal ini kita dapatkan dari advisory board, survei alumni, tracer study dan lain-lain. Gitu ya. Ini internalnya dari universitas maupun fakultas. Jadi eh, memang desain kurikulum itu sudah dicoba sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi gitu ya, memenuhi apa tadi pesanan baik dalam internal, eksternal maupun lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan di dunia pendidikan maupun industri. Makanya ini adalah framework dalam penyusunan kurikulum berbasis OBE gitu ya. Nah, mungkin yang paling gampang itu adalah ini berangkat dari input dan feedback dari masyarakat, orang tua misalnya gitu ya. Baik bahkan dari students juga, dari pihak industri, pihak community, organization dan lain-lain di luar gitu ya, banyak stakeholders di sana. Termasuk pemerintah di sini seharusnya gitu ya. Mungkin ini ya bisa dilengkapi dengan pemerintah. Mungkin maksudnya organisasi gitu ya. Nah, inilah yang menjadi awal bahwa kita bisa mengevaluasi dan memperbaiki atau mendesain kurikulum kita. PO di sini adalah profil lulusan ya, gitu ya. Nah, sehingga profil lulusan ini yang akan mendrive ya atau me- mengatur bagaimana luaran student dari prodi ini, gitu ya. Luaran itu akan tercerminkan dalam profil lulusan. Profil lulusan mau bagaimana? Ya sesuai dengan kebutuhan di dunia luar gitu, salah satunya industri dan lain-lain gitu. Nah, jika kalian mengecek di buku kurikulum, kurang lebih eh, Anda akan mendapatkan seperti ini informasinya ya. Jadi di situ ada eh, selain identitas dan seterusnya. Nah, di sini ada bahwa kita acuan kurikulum itu disusun berdasarkan berbagai landasan pengembangannya, perancangannya, dan juga disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, strategi universitas. Sehingga, nah, profil lulusan itu dihasilkan, di, di, dirancang seperti itu. Dari profil lulusan itu diturunkan ke PLO ya, Program Learning Outcome, diturunkan ke Course Learning Outcome, luaran mata kuliah, kemudian dari mata kuliah itu dan seterusnya ya, sampai ke assessment gitu ya, sampai ke penilaian gitu ya. Jadi kalau misalnya ya, contoh gampangnya begini, contoh gampangnya adalah eh, salah satu luarannya adalah mahasiswa harus bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan lah gitu ya, mengimplementasikan metode eh, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang real misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya asesmennya atau pas diturunkan ternyata ujiannya hanya berupa pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu ya seperti
bentuk ujiannya misalnya objektif ya, misalnya pilihan ganda dan seperti itu, maka itu nggak comply tentu saja, nggak sesuai dengan kebutuhannya. Padahal harusnya implementasi kan. Oh ya, jadi harusnya ada praktikum. Nah, gitu kan. Makanya mata kuliah itu suka ada praktikumnya itu karena menguji mahasiswa bisa menerapkan apa tidak. Tapi nggak hanya praktikum, karena praktikum mungkin biasanya eh, di, di, diberikannya case-case yang sederhana, ya, yang kondisi ideal misalnya tidak tidak seperti kondisi real misalnya. Oh ya udah, berarti di beberapa mata kuliah juga akan diuji dengan asesmennya berbentuk tugas project misalnya. Nah, project ini kalau project kecil biasanya masih atau tugas besar dari mata kuliah biasanya eh, apa namanya case study-nya masih sederhana gitu ya, tapi sudah cukup komprehensif dalam eh, menjamin bahwa mahasiswa itu paham, bisa mempraktikkan, bisa mengimplementasikan dan menjadikan apa yang dia punya itu solusi untuk permasalahan tertentu gitu ya. Nah, tapi mungkin belum real problem. Nah, gitu ya. Masih problem tapi sudah bisa solving problem tapi belum real problem. Maka naik lagi kebutuhannya. Oh, mahasiswa harus diuji dengan ada harus kita kasih sesuatu yang bisa menguji mereka itu bisa menyelesaikan masalah di masyarakat gitu ya. Maka kita ada mata kuliah yang basisnya seperti itu, solving real problem atau atau masalah yang nyata di sekitar masyarakat, di masyarakat sekitar. Misalnya kita memiliki mata kuliah IUM, Informatika untuk Masyarakat. Misalnya kita memiliki mata kuliah Computing Project gitu ya. Itu sudah capstone, berbasis capstone dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak hanya paham, tidak hanya dari sisi keilmuan mereka bisa, mahasiswa bisa atau kalian bisa, tapi kalian juga mampu menerapkan dan memberikan solusi untuk masalah yang nyata. Kayak gitu. Oke, nah ini mungkin kalau dibuat bagan ya dari kurikulum yang kita desain itu kaitannya apa saja gitu ya. Mungkin ini sebagai sebatas informasi buat kalian ya. Dan ini pihak internal misalnya ini ada institusi atau perguruan tinggi, ini dari pemerintah gitu ya. Yang ini dari mana nih? Undang-undang ya, sistem undang-undang ya. Nah, ini dari industri gitu ya, ada kaitan dengan industri seperti itu. Ini diambil dari panduan penyusunan KPT ya, kurikulum perguruan tinggi. Oke, ini saya mau skip aja. Sebetulnya ini dalam penyusunan kurikulum atau bukan dalam implementasi kurikulum ya, implementasi kurikulum kita memiliki siklus, Mas Mbak ya. Jadi eh, seperti ini siklusnya seperti ini ya. Mulai dari analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, setelah evaluasi ada tindak lanjut dan perbaikan, mungkin itu akan berdampak pada setiap bagian tadi, setiap siklus tadi, setiap tahap tadi gitu ya. Oke, ya lanjut aja ya. Ini mungkin nggak begitu perlukan. Nah, ini yang dimaksud tadi ya. At least kalian pernah mendengarkan inilah nanti ya. Dan sampai tidak pernah melihat. Dalam kurikulum ini, model kurikulum yang berbasis OBE ini ya, yang didesain oleh Aptikom, yang diterapkan juga di Prodi S1 Informatika, maka yang pertama-tama ditentukan itu adalah profil lulusan. Tadi sudah saya jelaskan, penentuan atau penetapan profil lulusan ini berdasarkan masukan, berdasarkan advisory atau saran dan sebagainya dari pihak-pihak tadi ya yang berkepentingan tadi ya, pihak industri, pihak pemerintah, lulusan, hasil dari tracer study. Tracer study tahu nggak? Tracer study itu ya setelah kalian lulus nanti akan dibagikan, ya kita akan tetap memantau gitu, memonitor lulusan kita itu sudah sampai mana, kerja di mana, gajinya berapa gitu ya. Waktu kemarin lulus berapa lama dalam masa tunggunya sampai dapat kerja dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi bahan evaluasi dan kita juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan profil lulusan. Oke. Misalnya salah satu hasil dari tesis tadi ya misalnya ya adalah eh, mahasiswa informatika itu kalau dikasih kerjaan bisa selesai, bisa gitu ya.
maksudnya pinter lah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tetapi masalahnya kalau dalam tim kurang komunikatif misalnya. Nah, itu kan jadi kita harus, oh kalau kayak gitu bagian kemampuan yang berkaitan dengan komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun dalam tim gitu ya, dalam memimpin maupun dipimpin gitu misalnya. Nah, itu harus ditingkatkan. Maka kita menjadikan evaluasi dan perbaikan dalam eh, apa namanya beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan itu gitu. Misalnya kita masukkan substansi tambahan ataupun dalam asesmennya kita lakukan perbaikan, peningkatan yang bertujuan untuk memperbaiki tadi supaya lulusan kita jadi lebih komunikatif dan tidak dikeluhkan di dunia industri gitu. Nah, dari profil lulusan ini muncullah atau diturunkan menjadi di breakdown menjadi CPL atau capaian pembelajaran lulusan. CPL ini sama sama dengan PLO. Itu cuma bahasa Inggris bahasa Indonesia ya. Ini CPL bahasa Indonesianya PLO Program Learning Outcome. Kita di prodi S1 Informatika punya 12 PLO ya atau 12 CPL. Kemudian diturunkan, nah sudah diturunkan untuk menjadi pemetaan di sini gitu ya. Dari CPL ke bahan kajian dan mata kuliah gitu ya. Dan muncullah mata kuliah itu dan seterusnya gitu ya. Dan muncullah jadi kita menyusun struktur mata kuliah. Struktur mata kuliah itu adalah eh, dari semester 1, 2, 3 dan seterusnya sampai kalian lulus ya. Itu mata kuliah apa saja di yang kalian harus ambil gitu. Dan apa kaitan antara mata kuliah satu dengan yang lainnya? Apakah mata kuliah satu menjadi prasyarat untuk mata kuliah berikutnya dan seterusnya? Apakah suatu mata kuliah itu harus diambil setelah dia lulus atau setelah dia mengambil mata kuliah tertentu sebelumnya dan seterusnya. Itu ada di struktur mata kuliah. Oke ya. Tapi ini kan tadi saya bilang asesmen pembelajarannya atau penilaian. Metode penilaian ini juga penting dalam menjamin tadi balik lagi memenuhi profil lulusan yang tepat. Oke. Nah, berikutnya eh, jadi ketika kita ini ya model kurikulum OB yang disusun Laptikom tadi, maka kan kita penentuan PL itu adalah yang pertama ya. Nah, penentuan profil lulusan ini ada panduannya. Bagaimana menyusun profil lulusan gitu ya. Nah, profil lulusan itu bukan mungkin sebelum-sebelumnya ada yang sedikit salah tangkap ya. Bahwa profil lulusan S1 Informatika apa? Oh, menjadi eh, staf IT, menjadi eh, entrepreneur di bidang IT dan seterusnya ya. Nah, itu bukan profil lulusan, tapi itu lebih kepada profil profesi gitu ya, atau gambaran Tiga. profesi. Oke. Sedangkan yang dimaksud dengan profil lulusan adalah apa yang melekat pada diri lulusan kalian mahasiswa misalnya sekarang mahasiswa ya nanti setelah lulus dari sini maka orang-orang akan memandang oh ini lulusan S1 Informatika Telkom University lulusan jadi siapapun itu maka dia memiliki profil seperti ini. Dia memiliki apa yang disebut sebagai knowledge, skill, dan attitude seperti apa, gitu. Jadi yang berkaitan dengan atribut-atribut dari seseorang yang dikatakan lulusan dari program studi ini, yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Gitu. Jadi tiga hal penting ini adalah yang kita eh, jadikan jadikan acuan untuk mendesain profil lulusan kita. Jadi sebuah profil lulusan itu bukan pekerjaan, tapi adalah atribut yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki apa, keterampilan yang dipunyai apa, dan sikapnya seperti apa sebagai seorang lulusan S1 Informatika. Ya, oke. Baru biasanya dari situ baru nanti siapapun itu maka profesinya bisa macam-macam gitu. Profesinya profesi yang berkaitan misalnya ini nanti ada ya. Ntar saya mungkin sampaikan di sini kalau bisa. Oke. Tadi udah saya jelasin. Kemampuan kompetensi yang akan dimiliki oleh lulusan. Gitu ya. Nah,
Program studi ini akan menetapkan profil lulusan eh, dari kurikulum 2024 ini yang memenuhi 4 aspek kemampuan, yaitu kemampuan sikap, 4 aspek gitu ya maksudnya ya. 4 aspek yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Gitu ya. Knowledge ini tadi, ini skills dua-duanya, ada skills yang umum, skills yang khusus, dan sikap. Kenapa ada yang khusus? Ini untuk membedakan kalian lulusan S1 Informatika mungkin memiliki irisan juga ya atau kesamaan dengan lulusan dari prodi lain mungkin yang masih dalam Fakultas Informatika, tapi khusus untuk S1 Informatika punya hal yang khusus, punya hal yang unik gitu ya, yang membedakan dengan lulusan dari prodi yang lain. Oke, nah itu hal yang berkaitan dengan kemampuannya ya, kompetensi, kompetensi yang akan dimiliki oleh kalian yang dituangkan dalam profil lulusan. Ini kalau di database tadi kan seperti ini ya. Dari profil lulusan ini, maka nanti kalian akan memiliki profesi apa, apapun itu, memiliki profil atau kompetensi ya yang sama gitu. Tapi bisa applicable di profesi-profesi manapun gitu yang ditentukan di sini. Nah, dalam menyusun dari kurikulum kita juga kita eh, mendesain yang merancang profil profesi kalian akan jadi seperti apa gitu. Nah, kita kaitkan dengan nasional, peta okupansi nasional di bidang TIK, ya, di bidang TIK. Ini ada beberapa, jadi kalau di zoom in di sini ya, areanya apa saja sih? Nah, ini areanya yang berkaitan dengan TIK tadi, di area TIK, sistem manajemen data, pengembangan perangkat lunak dan pemrograman, perangkat lunas hardware dan digital, kemudian lain-lain ya, ada keamanan teknologi informasi, apa lagi, dan lain-lain gitu ya. Ini adalah area fungsi dari profesi, area fungsi profesi gitu ya. Bukan pekerjaannya apa, tapi fungsi pekerjaannya apa gitu sebagai apa dalam dalam area sistem manajemen data gitu misalnya ya. Anda bisa jadi pekerja, bisa jadi employer gitu dan seterusnya. Nah, ini saya skip aja karena terlalu detail. Nah, dalam menentukan profesi ini kita mengacu pada buku tadi ya, buku peta okupansi tadi, dan dari profesi yang dipilih nanti akan diketahui unit kompetensi yang bersesuaian dengan eh, profil lulusannya itu apa aja gitu ya. Oke, setelah gini ya, jadi kita akan menggabungkan gitu, eh, menggabungkan antara profil lulusannya yang sudah ditetapkan tuh apa saja, yang tadi kompetensi-kompetensi apa saja, kemudian kalau dulu istilahnya prospek ya, prospek pekerjaannya itu areanya mana saja dan mana yang bersesuaian dengan profil lulusan itu, maka dijadikanlah ini terlalu banyak. Nah, contohnya ini ya, contohnya ada beberapa gitu. Sebentar ini dari belum muncul ya. Atau ada yang tabel yang ini masih ada di slide yang agak jauh nih. Saya tunjukkan ya. Nah, jadi kalau kita jump ya ke slide-slide berikutnya. Jadi akhirnya inikah profil lulusan Prodi S1 Informatika yang telah disusun tadi. Yang pertama misalnya ini ya, lulusan mampu menjunjung norma integritas, profesionalisme dalam karirnya, berkomitmen untuk mengembangkan dan seterusnya, menunjukkan kepercayaan diri dan seterusnya. Kira-kira ini aspek apa? Apakah sikap, pengetahuan, atau keterampilan? Iya, betul. Ada yang jawab nih. Ini aspek-aspek dari sisi sikap gitu ya. Kemudian yang kedua misalnya ya, memiliki kemampuan untuk memahami, menganalisis secara sistematis ilmu pengetahuan dan seterusnya. Ini apa nih? Pengetahuan gitu ya. Dan seterusnya dan yang ini aspek keterampilan umum, kemudian ini keterampilan khusus gitu ya. Nah, lalu profil pekerjaan atau profesinya gimana? Nah, di sini eh, ada 3 ya atau areanya ya gitu ya. Profesional bidang informatika itu bisa misalnya analis bisnis intelijen, database administrator,
analis data, analis program, dan seterusnya, sampai junior IT consultant. Kemudian dari ini profesional ya, intinya mah kerja sebagai pekerja gitu ya, tenaga profesional gitu ya, tenaga profesional. Yang kedua adalah entrepreneur, wirausahawan gitu ya. Nah, profesinya bisa sebagai IT-trainer dan akademisi. Ya, profil lulusannya juga, profil pekerjaannya adalah sebagai akademisi, gitu ya. Oke, saya mungkin agak balik ya. Hmm. Nah, kalau tadi merumuskan atau bagaimana penetapan profil lulusan itu ya. Nah, dibawa setelah profil lulusan kan, eh, breakdownnya berikutnya adalah CPL ya, atau PLO tadi ya, Program Learning Outcome. Nah, program learning outcome ini, eh, yang kita tetapkan dari CPL tadi, dari PL tadi, profil lulusan tadi, mana profil lulusan? Oke. Nah, kita tetapkan dari sini gitu ya. Jadi kalau tadi ada 4 aspek, nah di setiap aspek itu akan di breakdown lagi, menjadi beberapa PLO gitu ya. Namun sebelum masuk ke situ, ada yang saya lompati sebetulnya ya, yang penting ya. Nah, ini yang perlu kalian pegang juga dari Prodi S1 Informatika, yaitu adalah visi dan misi keilmuan. Ya, Prodi itu memiliki visi dan misi keilmuan. Kalau universitas punya visi misi, fakultas juga punya visi misi fakultas, sedangkan prodi punya visi misi keilmuan. Nah, yang ingin kami tekankan di sini adalah, eh, untuk visi misalnya. Untuk visi menuju program studi sarjana yang bereputasi nasional dan internasional dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang informatika. Nah, ini ada kekhasan kita, yaitu khususnya sistem cerdas. Mungkin kalian kenalnya dengan istilah yang umum, yang populer adalah AI gitu ya, atau AI gitu ya. Itu dalam, buku acuan kurikulum kami, yaitu CSC 2020 ya sebelumnya. Itu istilahnya adalah, intelligent system, maka di sini masih menggunakan sistem cerdas gitu. Tapi di 2023 itu menggunakan, ternyata muncul lagi, balik lagi istilahnya menjadi artificial intelligence. Tapi itu sebetulnya hal-hal yang serupa gitu ya, yang mengikuti tren untuk penggunaan istilahnya gitu ya. Nah, jadi dari visi itu kita breakdown jadi misinya, misi keilmuannya ya. Pada intinya adalah ada 4 poin. Poin pertama ini terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran gitu ya. Dan kita, eh, mengacu pada standar internasional juga, makanya buku-buku referensi itu, kebanyakan di informatika adalah buku-buku referensi yang berbahasa Inggris ya, atau dari eh, standar internasional gitu ya. Dan eh, fokus pada sistem cerdas gitu ya. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, poin yang berkaitan dengan penelitian, penelitian atau pengembangan keilmuan yang mengarah pada sistem cerdas. Kemudian yang ketiga adalah, misi kami adalah untuk membawa kalian ya, eh, memberikan pelayanan masyarakat atau pengabdian masyarakat ini ya di bidang informatika yang relevan dengan pengembangan sistem dan mesin cerdas gitu ya. Dan yang keempat adalah dalam hal kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan alumni. Dan dalam rangka mengembangkan kewirausahaan, nah ini di bidang informatika. Tentu saja kalau udah menyentuh dunia industri, ya mengikuti tren global, dan kita tahu saat ini tren globalnya adalah, dalam tanda kutip apa-apa di AI-kan gitu kan. Nah, jadi kita, berdasarkan visi misi keilmuan prodi ini, maka baru berikutnya itu tadi, setelah kita rumuskan proses penyusunan atau perumusan itu kan memakan waktu ya cukup banyak, dengan karena kita harus mempertimbangkan yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Eh, Sehingga dengan dasar visi misi ini muncullah tadi profil lulusan, kemudian eh, yang dikaitkan dengan profil pekerjaan atau profesi. Nah, baru di breakdown selanjutnya menjadi PLO. Sebentar ya. Cas.
Nah, mungkin ini udah dikasih tanda ya. Dari eh, sekian apa tadi? Empat ya, empat PL ya. Profil lulusan, sikap pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, kita breakdown menjadi 12 PLO. PLO 1 2 ini berkaitan dengan sikap ya. PLO 3 4 5 ya, 3 4 5 pengetahuan. Eh yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, keterampilan umumnya ada di PLO 6 7 8 9 dan 10 11 12 keterampilan khusus. Oke, kaitannya apa dengan kalian? Kalian harus tahu gitu. Nah, kalian sebagai lulusan nantinya selain mendapatkan transkrip ijazah, kalian juga mendapatkan atau kita ingin memastikan kalian di PLO ini, luaran ini, kompetensi 12 kompetensi ini, kalian lulus semuanya. Gitu. Kalian telah meluluskan bukan hanya sekedar mata kuliah yang disajikan dengan nilai dan IPK gitu ya. Tetapi kalian juga atau dari sisi kami ya, kalau POV kami adalah kami menjamin bahwa lulusan ini sudah memiliki atau lulus atau memiliki kompetensi-kompetensi 12 ini. Nah, kalian bisa baca secara detail ya, 12 itu apa saja. Sehingga tadi kita sebagai supplier itu sudah memberikan eh, provide lulusan-lulusan yang diharapkan mampu bisa memenuhi kebutuhan industri dengan 12 kompetensi yang kita tetapkan ini. Kalau profil lulusan kan yang melekat di diri kalian yang masih umum gitu ya. Nah, kompetensinya apa saja? 12 ini. Kompetensi adalah di 12 ini. Oke, dari sisi kalian juga bisa dikatakan oh saya tidak hanya sekedar bisa menyampaikan ijazah sama transkrip saya ini, tapi saya juga punya transkrip PLO ini gitu. Dan PLO ini juga ada nilainya bahwa setiap kompetensi ini juga sudah dinyatakan lulus gitu. Mungkin nggak kalau sudah lulus tapi PLO-nya belum lulus, bisa jadi terjadi gitu ya. Misalnya ada satu kompetensi yang mungkin si mahasiswa itu apa ya di perbatasan lah gitu ya, kemampuan kompetensinya sangat perbatasan sehingga masih dinyatakan belum lulus. Nah, maka sebelum si anak itu lulus ya, biasanya kami akan menadakan ujian lagi. Dia harus sampai bisa meluluskan kompetensi atau PLO ini gitu. Namanya remedial PLO gitu. Itu ada di akhir-akhir. Oke. Nah, bahan kajian ya. Kita bicara bahan kajian mata kuliah yang kalian ambil, kalian tahu bahwa untuk lulus di program studi ini kalian harus harus meluluskan ini dari sisi kanan dari mata kuliah ya sebanyak 144 kredit ya SKS untuk mata kuliahnya gitu ya. Nah, dari 144 SKS dari berbagai mata kuliah itu sebetulnya eh, kalian atau mata kuliah itu tersinkronasi dengan bahan kajian ini gitu ya. Jadi itu gimana ya? Mata kuliah itu kan wadah-wadahnya. Nah, dia mewadahi apa? Wadah untuk ilmu. Nah, ilmu itu diambil dari bahan kajian gitu, body of knowledge, bahan kajian gitu. Bahan kajian itu ya keilmuan yang nantinya ada sub-sub bahan keilmuan yang diwadahi oleh mata kuliah gitu ya. Jadi bisa jadi satu mata kuliah itu mewadahi eh, satu atau lebih dari satu bahan kajian kan bisa jadi gitu ya. Oke. Dan tentu saja satu bahan kajian, oh ternyata dipecah menjadi beberapa mata kuliah, itu bisa jadi gitu ya. Nah, ini rumusan bahan kajian di dalam kurikulum 2024 Prodi S1 Informatika ini. Gitu. Nah, untuk mengkategorisasikan bahan kajian yang kita miliki, maka kita buat dalam apa ini? Oke, dasar, penciri utama dan pendukung. Pendukungnya ada dua ya, jadinya mungkin secara umum ada tiga kategori kemampuan dasar, terus eh, kemampuan khas ya, penciri utamanya gitu, kompetensi dasar dan pengembangan diri. Itu pertama, kajian pertama. Kajian yang kedua adalah eh,
penciri kalian ya, penciri khas atau hal yang unik dalam prodi ini gitu, apa yang difokuskan gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagian pendukungnya, dukungan yang mensupport penciri utama tentu saja gitu ya. Nah, jadi kemampuan dasar dan pengembangan diri ini seperti apa aja? Ini kenapa kita ini yang warnanya ini ya, sebentar, ini pink ya, pink. Ini ada bahan kajiannya apa saja yang kita ambil, yaitu pengembangan diri, ada dasar-dasar komputasi, dasar-dasar perhitungannya. Jadi jangan eh, heran ya, kuliah di informatika tapi belajarnya matematika gitu. Sebetulnya masih sangat beririsan ya informatika ya, informasi dan matematika gitu ya. Gitu. Enggak ada yang bilang seperti itu. Jadi komputasi, perhitungan, nah ini bahkan ada eksplisit ya. Bahan kajian yang kita ambil adalah matematika dan statistika. Ini eh, masuk menjadi bahan kajian yang kita ambil juga. Bagian dari teknologi informasinya apa? Pemrograman. Pemrograman, ada algoritma, struktur data, pengolahan data, analisis data, dan ini juga pengembangan diri juga metodologi, metodologi penelitian. Ini yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan gitu ya. Jadi mahasiswa juga selain belajar sesuatu, dia juga harus punya sikap dalam bahwa dia terbiasa atau memiliki kompetensi dalam mengembangkan keilmuan gitu ya. Maka kita juga ambil bahan kajian yang kita ambil salah satunya adalah metodologi penelitian. Ini yang kedua adalah penciri utama yaitu intelligent system atau sistem cerdas. Tadi sesuai dengan visi misi keilmuan. Ini kuning ya, warna kuning ya. Nah, warna kuning ini contoh bahan kajiannya apa? Bahan kajian yang berkaitan dengan sistem intelligent system itu adalah misalnya yang kita ambil adalah dasar-dasar AI, machine learning atau pembelajaran mesin, aplikasi AI, aplikasi kecerdasan artifisial, dan interpretasi pengetahuan di situ ya. Dan warna biru sama hijau ini adalah pendukungnya ya, yang kategori yang ketiga tadi. Pendukungnya adalah yang berasal dari atau dari sisi cyber physical system dan dari software engineering atau pengembangan perangkat lunak. Ini kita ambil juga ada acuannya, tidak sembarangan. Ada acuannya, misalnya yang ini acuannya apa panduan universitas dan SNDikti ya, Standar Nasional Dikti dan seterusnya. Di sini juga ada CSC 2003 2003. CSC itu adalah Computing Science Curriculum ya. Jadi kurikulum global dunia ya yang memberikan arahan-arahan pembelajaran, belajaran kurikulum yang yang berada di bidang computer science. Jadi kalau ada program studi di manapun ya, kalau dia mengacu pada CSC 2023 ini ya kurang lebih yang dipelajari akan sama gitu ya. Oke, ini perubahan kurikulum saya rasa nggak perlu ya. Kemudian apa? MK baru. Nah, ini mungkin mata kuliah baru yang ada di kurikulum 2024. Kenapa harus ada baru? Nah, balik yang tadi yang saya ceritakan, karena ada evaluasi tadi. Setelah dievaluasi, ada ternyata kebutuhan ini, kebutuhan itu, dan juga menengok tren teknologi di masa depan seperti apa. Nah, salah satunya ini, contohnya ada etika dalam AI. Ini mungkin di beberapa kampus belum ada ini mata kuliah ini, tapi kita adakan ini. Karena AI itu bisa jadi eh, teknologi yang membangun dan membantu, tapi bisa jadi teknologi yang juga mengancam misalnya seperti itu. Nah, mungkin Anda sudah berpikir nih atau merasakan oh benar juga itu di beberapa kejadian tuh ternyata dia kok mengerikan gitu ya. Nah, harus ada pembatasan. Makanya kita pelajari salah satunya di dalam beberapa hal yang kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah itu ya untuk bisa menjamin bahwa pengembangan AI, pengembangan mahasiswa yang lulus di sini sudah belajar bagaimana menjaga etik itu dalam pengembangan teknologi berbasis AI. Kemudian kalau sebelumnya itu AI itu cuma ada satu mata kuliah AI, di sini kita pecah biar banyak gitu, biar makin khas gitu ya. Kurikulum itu makin khas ke AI gitu ya. Mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu dipelajari, terus
baru yang lebih advance atau lebih ke banyak ke mungkin yang berkaitan dengan machine learning ya, gitu ya. Kemudian ada computing project. Kalau ini lebih pada tadi mahasiswa ini merupakan ini nanti ada penjelasannya ya secara khusus. Tapi pada intinya eh, kita berikan pengalaman, experience mahasiswa dalam mengerjakan sebuah project eh, yang memang menjadi solusi real di tengah masyarakat. Itulah computing project, gitu ya. Mungkin kalian belum ngambil ya, nanti di tahun keempat ya. Nah, ada mata kuliah generatif AI juga ditawarkan pada kurikulum baru di 2024 ini. Karena kita tahu Gen AI salah satunya apa? Eh, bahasa umumnya sebetulnya LLM ya, Large Language Model gitu ya. Dan sekarang udah banyak berwujud produk-produk yang kalian mungkin sekarang juga nikmati gitu ya. Kalian pakai bahkan di genggaman tangan kalian, di gadget kalian, ChatGPT misalnya, Gemini, apalagi eh, kalau Microsoft berarti punya Copilot, tadi Gemini itu apa? Google ya, punya Google ya, dan lain-lain gitu ya. GPT punyanya OpenAI ya. Oke. Nah, selain yang berupa teoritikal ya, walaupun teori ini juga eh, dalam kenyataannya kalian juga implementasi kok. Kalian juga dituntut untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan apa yang telah kalian pelajari kepada real case maupun case-case yang sederhana gitu. Nah, tapi di samping itu kita juga fokuskan juga untuk membekali kalian dengan keterampilan keterampilan yang lebih ini ya, lebih kuat gitu ya. Jadi ditekankan pada beberapa mata kuliah yang memiliki praktikum di situ ya, yang embed juga dengan menjadi satu dengan praktikum seperti algoritma pemrograman gitu ya, struktur data, dasar kecerdasan artifisial, ini ada praktikumnya dan seterusnya gitu ya. Lalu berikutnya mungkin ini adalah pembahasan pembahasan yang lebih khusus ya terkait dengan capstone project. Nah, capstone project sendiri adalah kulminasi proses pembelajaran. Kulminasi proses itu kalau Anda sudah belajar A, B, C, D, E, supaya tidak supaya tidak tercecer ya. Tadi di semester di tahun pertama atau semester satu kan Anda belajar A. Kemudian semester 2 Anda belajar B. Dia belajar C. Bayangkan kan kalau kita udah banyak belajar daripada pusing yang mata kuliah sebelumnya tahun-tahun sebelumnya udah aku ilangin aja, aku lupakan saja. Terus belajar ini. Nah, itu nggak bisa gitu. Atau di sini di capstone project ini akan di-recall lagi tuh. Akan dipakai lagi. Pengetahuan pembelajaran yang udah kalian pelajari itu dijahit lagi dalam mata kuliah berbasis capstone project ini. Tujuannya apa di sini? Untuk menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat, ya masalah nyata, masalah nyata. Ya karena pas nanti kalian kerja, ya seperti itu, gitu ya. Akan terlibat dalam pengerjaan-pengerjaan, pengerjaan eh, project misalnya ya, atau apa nanti yang eh, Anda harus punya pengalaman dulu di sini. Kita latih dulu, memberikan pengalaman penyelesaian itu. Gitu. Oke, nah penyelesaian masalah itu yang Anda dalam mata kuliah berbasis capstone project ini ya, penyelesaian masalah nanti solusinya diusulkan, dikemas dalam solusi yang dirancang dalam proses desain produk, proses desain atau produk sistem yang benar. Ya. Jadi Anda eh, diminta dalam hal ini ya, ini banyak hal ya yang inti dari capstone project atau inilah teksnya. Nah, kriteria atau inti dari capstone project itu ada 5 poin gitu ya. Ini kriteria yang 5 6 bukan bukan ini ya, bukan inti dari ini ya. Jadi Anda menerapkan pengetahuan atau keterampilan yang telah Anda peroleh sebelumnya. Kemudian dalam pengerjaan proyek itu Anda akan bersama teman-teman yang lain berkolaborasi sehingga pekerjaannya, proyeknya itu dilakukan atau dikerjakan secara berkelompok ya. Anda jangan berpikir, wah, nah ini pekerjaan berkelompok nih, jadi aku nggak perlu ngapa-ngapain. Kenapa? Karena teman saya pasti ada yang ngerjain lah, nggak mungkin nggak ada yang ngerjain gitu. Bukan itu tujuannya. Justru berkelompok itu tujuan dari capstone project itu enggak ini.
ini dalam capstone project itu nanti akan dipecah-pecah ya, perannya masing-masing harus punya itu. Misalnya 7 anggota dalam satu kelompok, maka setiap satu dari 7 itu harus punya peran masing-masing. Ya, kalau peran masing-masing, tanggung jawab masing-masing untuk mengerjakan satu proyek, untuk menghasilkan satu produk gitu. Kalau ada satu yang nggak bekerja benar atau nggak dikerjain, ya jadinya produk itu akan berkurang kan gitu ya. Nggak jadi utuh produk atau solusi yang ditawarkan nanti jadi tidak utuh kan gitu. Jadi bukan berarti berkelompok itu akan apa menjagakan ke teman yang lain untuk mengerjakan kan ya. Oke, jadi justru itu diharapkan setiap dari mahasiswa itu bisa memahami peran masing-masing dan bertanggung jawab atas peran masing-masing itu. Dan dari situ ya biasanya ada satu orang yang berperan untuk eh, mengcombine semua itu, menyatukan semua itu. Jadi itu yaitu yang mengetahui, yang bisa menganalisis dari awal sampai akhirnya, yang menganalisis sistem secara keseluruhan, gitu ya. Dan itu adalah masalah masalah yang diselesaikan adalah masalah real atau nyata di tengah masyarakat. Berarti yang termasuk masyarakat yang diminta atau kebutuhan dari pihak industri bisa, kebutuhan dari komunitas atau organisasi tertentu, dari lab-lab tertentu gitu ya. Yang intinya adalah mereka adalah memang pengguna, bukan kita belajar menyelesaikan satu satu case, udah gitu aja enggak. Tapi memang ada yang menggunakan atau akan menggunakan. Oke, kalau dikemas dalam 3 prinsip utama dalam capstone itu adalah kolaboratif, pekerjaan yang pengembangan yang profesional dan realistis ya. Digunakan, dipakai. Realistis itu juga termasuk kalian mengerjakan sesuatu dalam batas waktu tertentu. Kalau project itu memang ada batas waktu tertentu gitu. Kalau di dunia nyata, kalau nggak selesai mungkin ada kena penalti dan sebagainya. Dan kalau di masa belajar ini, ya paling nggak eh, anda harus memikirkan bahwa idenya bisa dikerjakan dalam kurun waktu kurang dari 1 semester gitu ya. Gitu ya. Nah, ini mirip-mirip tadi ya. Nah, kebutuhan akan capstone project tadi, ini capstone project itu by the way standar, salah satu ciri khas dari, kalau tadi ada tuntutan akreditasi, nah salah satu akreditasinya yaitu IAB. Nah, IAB itu menuntut adanya implementasi dari capstone project ini. Jadi kalau informatika belum ada, nah ini jadi temuan, jadi salah satu kekurangan. Nah, kita sudah terakreditasi kan, berarti ini adalah salah satu implementasinya, bahwa kita menerapkan capstone project itu pada salah satu mata kuliah kita di kurikulum kita ini, yaitu mata kuliah computing project. Oke, menjelaskan kurikulum ya. Di 144 SKS itu seperti apa, yaitu pembagian kategori mata kuliahnya wajib, kurikulum wajib universitas, wajib program studi 109 yang paling banyak ya, dan pilihan gitu ya. Pak Kur, waktunya tinggal berapa atau berapa lama lagi? Masih ada waktu lagi, Pak. Nah, jawab aja lah. Hmm. Nah, ini mungkin saya terakhir ya. Hal terakhir yang dijelaskan di sini adalah kalau di sini istilahnya masih magang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang istilah itu diganti dengan magang berdampak gitu ya. Jadi pada intinya mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk belajar itu tidak hanya dari kelas, tapi bisa aja melakukan aktivitas di luar kelas, di luar kampus mungkin bahkan. Eh, tetapi yang memiliki atau menghasilkan ya, atau memberikan pelajaran pada mahasiswa supaya menghasilkan, supaya memiliki kompetensi yang diinginkan gitu ya. Basisnya tetap kita, asasnya adalah belajar sesuatu itu adalah menghasilkan kompetensi gitu ya. Karena tadi berbasis kompetensi. Kenapa berbasis kompetensi? Karena tuntutan
permintaan dunia luar gitu setelah kalian lulus. Nah, maka Merdeka Belajar atau magang MBKM itu istilah lama ya. Magang berdampak itu sebuah program juga yang bisa em, mengekivalensikan bahasa tadi, mengkonversi atau bisa eh, menilai ya, menganggap ya, Anda telah Anda telah memenuhi kompetensi ini dan ini gitu. Setelah Anda melakukan kegiatan walaupun itu kegiatan itu tidak dilaksanakan dalam wadah mata kuliah gitu. Nah, jadi Anda bisa melakukan ini ya, ada beberapa aktivitasnya gitu ya. RAP itu adalah work ready program yang di ini kegiatan yang ini ya. Yang di dalam kampus ini internal gitu ya. Kemudian MKPM ini adalah mata kuliah khusus yang untuk konversi. Nah, yang paling umum digunakan adalah yang ketiga, kegiatan pembelajaran di luar kampus. Bisa bentuknya kerja praktik, bisa kerja praktik ada mata kuliah sendiri ya. Magang gitu ya, ada namanya magang atau studi independen seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya cukup panjang ya, tapi ini cuma sedikit yang disajikan di sini. Tapi pada intinya adalah em, dalam magang berdampak ini, walaupun kalian eh, melaksanakan studi di luar kampus dan dari prodi, dari kami, kewajibannya adalah atau tugasnya adalah menjamin bahwa apa yang kalian kerjakan itu memang betul sesuai dengan pemenuhan kompetensi yang seharusnya kalian dapatkan. Jadi kalian misalnya melakukan magang nih berapa bulan, 6 bulan misalnya. Nah, setelah 6 bulan itu kan pasti ada sesuatu ilmu dan kompetensi yang kalian dapatkan di situ. Nah, tugas kalian mahasiswa adalah minta ke prodi, Pak ini saya mau prodi, ini saya mau mengkonversi kegiatan saya selama 6 bulan ini sudah saya sudah mencapai saya sudah melakukan ini gitu ya. Nah, tugasnya prodi adalah oh dengan apa yang kamu lakukan itu berarti kamu bisa mengkonversi kegiatan itu menjadi mata kuliah A, B, C dan seterusnya yang menghasilkan yang di situ sudah ditentukan kompetensi apa saja yang eh, kalian luluskan seperti itu berdasarkan tadi aktivitas di luar kampus itu. Tapi nggak cuman aktivitas di luar kampus ya. Ada mahasiswa yang contohnya ngikutin kompetisi misalnya atau eh, apa namanya melaksanakan pengabdian masyarakat gitu ya. Ada program saya InnoVillage misalnya atau kompetisi-kompetisi yang berskala nasional maupun internasional gitu ya. Eh, nah, itu kan pasti juga melakukan sesuatu yang dia mengasah kompetensinya juga gitu. Nah, kita juga bisa terima itu gitu. Atau ikut dalam program RAP ini yang pertama, yang tadi kategori pertama. RAP itu ada yang internship atau magang. Ini internal ya, internal entrepreneurship itu berarti kewirausahaan ya. Kemudian researchship dari ikut penelitian ke Center of Excellence atau ke kelompok keilmuan atau proyeknya dosen dan seterusnya gitu. Itu juga kalian telah belajar dan memenuhi kompetensi-kompetensi tertentu yang bisa kita konversikan ke beberapa mata kuliah nantinya. Gitu. Baik, penjelasan tentang MBKM ini saya rasa menjadi yang penutup ya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya. Oke, tapi poin ini ya mungkin jadi kesimpulan gitu ya bahwa kalau di awal tadi saya ke, ke awal. Nah, di ilustrasi ini eh, ketika nantinya kembalikan di ilustrasi ini ya, Anda eh, ketika nantinya Anda lulus dan jadi lulusan itu ya dan apa yang Anda
yang berikan. Nah, mungkin dari industri akan bertanya kan, Anda tuh bisa apa gitu? Saya punya gelar ini kan tadi kan nggak nyambung. Akhirnya sekarang setelah belajar nanti di sini, setelah menjadi lulusan S1 Informatika, seharusnya Anda nggak cuma bisa menjawab, oh nama saya ini gelar Eskom dan seterusnya. Tapi saya punya kompetensi ini, saya bisa ini, saya pernah berpengalaman mengerjakan ini dan ini dan ini. Gitu jadinya. Nah, itu yang diharapkan itu sudah bisa comply dengan kebutuhan industri tadi. Oke, paling seperti itu, Pak Kur, saya kembalikan. Baik, teman-teman, ya kita sudah mendapatkan pemaparan ya dari Pak Mahmud ya, Kaprodi kita semua terkait dengan kurikulum dari program studi kita S1 Informatika. Nah, silakan teman-teman jika ada pertanyaan, mumpung narasumber kita adalah Kaprodi ya, silakan jika ada pertanyaan mau nanya apa aja juga boleh ya, silakan. Yang bertanya dapat hadiah kali Pak Kur. Saya ada hadiahnya. Ada flash disk nih, flash disk berapa nih? Masih pakai nggak sih flash disk? Tapi saya punya ini baru-baru. Oke, jika Oke, tidak Pak. ada, sepertinya sudah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahmud ya. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita semua dan teman-teman bisa menggunakan pengetahuan itu ya untuk bisa lebih menyusun lagi ya strategi dalam membangun kompetensi selama di masa perkuliahan teman-teman semua ya. Terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan juga terkait form presensi ya, itu sudah ada di kolom chat dan tolong segera diisi karena batas pengisian hanya sampai jam 1 siang hari ini. Kemudian nanti akan ada juga tugas ya terkait dengan perkuliahan hari ini di LMS. Jadi tolong semuanya bisa memantau juga isi LMS masing-masing. Terima kasih. Saya sampaikan ke Pak Mahmud ya, dan kepada rekan-rekan semua saya tutup sesi perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.